Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bernafas hingga detik ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perjalanan hidup manusia tidak ubahnya dengan kisah seorang penyelam mutiara. Nah, penyelam mutiara itu kan kalau mau bertugas dia selalu dilengkapi dengan tabung oksigen di punggungnya ya. Nah, sebelum menyelam, tekadnya itu bulat. Dia menyelam untuk mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya yang akan diberikan kepada majikannya. Nah, begitu dia menyelam ke dasar laut, niatnya itu sudah hilang karena dia melihat terumbu karang yang melambai-lambai seolah-olah mengajaknya menari. Dia juga melihat ikan-ikan berwarna-warni berseliweran di depannya. Nah, karena ia melihat keindahan laut tersebut, dia pun terlena untuk bercandaria dengan ikan-ikan di laut. Nah, pada suatu ketika dia pun sadar kalau tabung oksigennya itu hampir habis. Nah, dengan tergopoh-gopohnya, dia pun berusaha bergegas mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Namun sayangnya, kekuatan fisiknya sudah melemah, energinya juga sudah mulai habis karena sudah terkuras untuk bercandaria dengan ikan-ikan yang berwarna-warni tersebut. Nah, pada saatnya tiba, akhirnya tabung oksigennya pun itu habis juga. Nah, saking terburu-burunya, kantung yang berisi mutiara tersebut lupa diikat oleh dia. Nah, karena terburu-burunya dia, akhirnya sebagian dari isi mutiara tersebut jatuh lagi ke dasar laut. Nah, begitu dia naik ke permukaan, dia pun bertemu dengan majikannya. Nah, karena setelah dia bertemu dengan majikannya dan majikannya pun itu tahu kalau si penyelam mutiara tidak membawakan tiram mutiara sebanyak apa yang dimintanya dia, si majikannya pun langsung memecatnya tanpa memberikan pesangon sedikit pun. Tidak bisa kita bayangkan kan bagaimana perasaan gundahnya si penyelam mutiara karena dipecat si majikannya tanpa dikasih pesangon sedikit pun. Dengan rasa penyesalan, si penyelam mutiara meminta diberi kesempatan lagi untuk menyelam kembali. Nah, si penyelam mutiara itu pun berkata kepada si majikannya, "Tuan, izinkanlah saya untuk menyelam kembali. Saya berjanji akan mencari mutiara sebanyak-banyaknya untuk Tuan." Nah, kata si tuan majikannya, dia berkata, "Saya tidak akan pernah memberikan kamu kesempatan lagi. Percuma saja saya memberikan kamu kesempatan. Toh kamu hanya akan membuang oksigen saja kan?" Nah, kisah ini amat mirip dengan perjalanan hidup manusia. Tabung oksigen diibaratkan dengan jatah umur manusia. Terus mutiara diibaratkan dengan pahala yang harus dicari manusia selama di dunia ini. Terus kalau mutiara yang sudah jatuh diibaratkan dengan pahala manusia yang sudah didapatkan tetapi hilang begitu saja karena adanya sifat ria, sifat hasad, sifat dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Nah, kalau terumbu karang diibaratkan dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini seperti harta, tahta, ataupun wanita. Nah, dari cerita ini marilah kita introspeksi diri. Apakah kita sudah cukup mendapatkan tiram mutiara yang banyak agar jika suatu saat nanti kita bertemu dengan majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ia siap meridhoi kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.